ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Allah memerintahkan kita untuk berzikir siang dan malam. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepadanya. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di antara seluruh hamba-Mu siapakah yang paling bertakwa?" Seakan-akan Nabi Musa menganggap bahwa beliaulah yang paling bertakwa karena dekat dengan Allah. Ternyata Allah menjawab, Musa, di antara seluruh hambaku yang paling bertakwa kepadaku adalah orang yang selalu mengingatku di waktu dia berdiri, di waktu dia berjalan, di waktu dia duduk. Dia selalu mengingat kepadaku dan tidak bosan-bosan mengingatku. Maka itulah hambaku yang paling bertakwa. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika seseorang mampu dan sanggup mengucapkan beristighfar tiap hari, maka Allah akan jauhkan dari siksanya. Kenapa? Karena dia mau memohon ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat tubuhnya, banyak orang yang sehat pikirannya, tapi kadang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu agak susah. Kenapa? Karena mengingat kepada Allah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai cai? 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai dua sisi pembelajaran bahasa Makassar, Suara Budaya lokalitas Sulawesi dan globalisasi. Sudah hadir di studio kami, ya, narasumber kami, sahabat baik kami, beliau sudah datang di studio. Ada Ibu Eka Yuniarsi SS selaku Bendahara Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eka, terima kasih. Iya, sudah hadir di studio Pro 4. Iya, masih semangat puasa Bu ya? Alhamdulillah semangat. Iya. Nah, sahabat budaya, bahasa Makassar adalah bagian dari identitas budaya masyarakat Makassar, di mana pembelajaran bahasa ini membantu melestarikan warisan budaya. Dan seperti apa perkembangan bahasa Makassar? Nah, kita akan berbincang dengan Ibu Eka. Iya, Ibu Tabe, selamat pagi Bu. Pagi. Pagi. Nah, Ibu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Makassar dari sisi lokalitasnya, Tabe? Ya, itu pembelajaran bahasa Makassar dari sisi lokalitas itu berarti kita memfokuskan pembelajaran bahasa Makassar itu pada konteks budaya,
sejarah dan kehidupan masyarakat Makassar. Itu yang menjadi titik perhatiannya. Jadi tidak bisa di ini ya, maksudnya satu paket sebenarnya itu. Iya, satu paket. Jadi kalau belajar bahasa Makassar, selain belajar bahasanya, kita belajar juga sejarahnya, belajar budaya, belajar aksaranya, dan belajar hal-hal yang ada di dalam masyarakat Makassar. Berarti lengkap ini. Ya, siap, lengkap. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bahasa Makassar sebagai bagian dari identitas budaya Makassar sendiri, Bu? Bahasa setiap suku itu kan punya bahasa. Bahasa itu mencerminkan identitas. Jika kita kehilangan bahasa, maka kita kehilangan identitas. Maka budaya kita itu juga akan hilang karena budaya itu lahir itu dengan menggunakan bahasa setempat. Jadi kayak budaya Makassar, maka dia lahir itu dari bahasa Makassar. Segala aspek yang ada di dalam budaya itu, baik istilah maupun apa dan penamaannya itu menggunakan bahasa Makassar. Jadi tidak bisa terpisahkan. Iya, jadi satu kesatuan, Bu ya. Oke. Kalau Makassar berarti Makassar. Kalau di luar dari Makassar berarti menyesuaikan dengan dengan bahasanya ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana perkembangan pembelajaran bahasa Makassar di era globalisasi pada masyarakat lokal kita ini? Pembelajaran bahasa Makassar di era globalisasi bagi masyarakat lokal itu ada beberapa tantangan dan peluang. Jadi misalnya tantangannya bahasa Makassar itu kalau dilihat dari data Badan Bahasa itu dia itu terancam punah. Dia untuk sementara ini dia memang penggunanya dihitung masih banyak, tapi kalau dipersentasekan itu dia masuk ke dalam terancam punah. Berarti maksudnya ini hasil penelitian, penelitian Badan Bahasa. Penelitian Badan Bahasa. Ya. Kemudian peluangnya kalau di era digital itu juga membuka peluang bagi pembelajaran bahasa Makassar. Itu misalnya saya di sekolah itu saya menggunakan teknologi. Jadi ada beberapa materi itu saya lempar lewat anak-anak harus melihat di YouTube misalnya. Kemudian untuk tugas itu untuk memudahkan anak-anak, jadi tidak ada lagi istilah lupa bawa buku bagi yang punya gadget. Yang punya gadget itu tugasnya itu dikumpul lewat email. Karena di dalam HP itu juga itu sudah ada keyboard aksara lontara. Jadi tidak ada lagi alasan. Jadi kalau selama ini kan kita malas kumpul tugas sebenarnya bukan sering alasannya lupa padahal belum dikerja. Jadi anak-anak itu jadi sekarang saya itu menggunakan HP. Bagi anak-anak yang punya gadget itu wajib mengerjakan tugasnya lewat HP, kirim lewat email. Yang tidak punya gadget itu tulis di buku, kumpul keesokan atau minggu depannya. Tapi kalau yang punya gawai, yang punya gadget, ada fasilitasnya, itu dikumpul kapanpun sebelum yang jelas belum masuk materi berikutnya, wajib dikumpulkan. Jadi tidak mengenal batas waktu. Jadi seperti itu. Karena di dalam apalagi ini baru-baru tahun kemarin itu Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Himpunan Pelestari Bahasa dan Wiki Bahasa Sulsel itu meluncurkan kamus bahasa Makassar. Oh, sudah ada. Sudah ada. Jadi digitalnya, versi digital ada. Melalui website juga ada. Jadi itu semua saya gunakan. Jadi anak-anak wajib. Jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya sama saya, semua silahkan cari sendiri. Kalau Bu, apa artinya ini? Cari di kamus. Cari di kamus. Oh, silakan. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi ada dalam bentuk aplikasi PDF dan ada juga dalam bentuk website. Jadi kita masuk di website
wiki Iya, bahasa wiki Sulsel. bahasa Sulsel. Oh, Iya, oke, oke. kemudian kita pilih kamus bahasa Makassarnya. Di kamus itu di sini di kamus dia menggunakan 3 bahasa. Oh ya. Bahasa Makassar, bahasa Iya. Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi Oh, satu paket. Oh. Ya. Jadi bahasa Indonesianya ini misalnya Iya. A. Iya. Terus bahasa Makassar juga ada juga. Iya. Terjemahan bahasa globalnya juga ada Iya, juga. ada. Jadi kita cari kata, misalnya anak-anak mau tahu apa bahasa Makassarnya, makan. Makan, Ah, iya. Dia browsing, dia cari di kamus Iya. kata makan, maka di situ akan muncul bahasa Makassarnya makan ngandre atau oke, kandre, iya. kemudian bahasa Inggrisnya eat. Jadi seperti itu. Wah. Contoh kalimatnya juga ada. Oh, ada juga, Bu. Iya. Oke, berarti bukan cuma arti kata ya. Iya. Bukan cuma katanya tapi Iya. contoh kalimatnya Iya, juga. contoh kalimat ada. Waduh, berarti sudah semakin lengkap. Ya, ini, jadi Bu. makanya itu saya sudah tidak menerima pertanyaan. Iya, Kalau aha. kalau saya misalkan kasih tugas Iya. terus sekalian disuruh terjemahkan, Oh, oke, saya oke, sudah oke. tidak menerima terjemahan. Saya minta anak-anak silahkan buka aplikasinya, Iya, iya. buka website, buka semua filenya itu. Iya. Ada aplikasi kamus Mangkasara, Iya. ada juga dalam bentuk PDF kamus Makassar Indonesia Makassar Indonesia ada. Jadi itu digunakan oleh anak-anak. Lengkap sekali, Bu Iya. ya. Oke, ya, Bu, ini apa namanya baru kepikiran ini, Bu. Nah, semuanya pasti sudah jauh berbeda, Bu ya. Iya. Sudah sangat-sangat jauh berbeda. Nah, ketika waktu zamannya Ibu dulu, Iya. terus kita tarik mundur sampai di zaman sekarang ini kan tadi Ibu mengatakan bahwa ada seperti semacam apa namanya kegelisahan sekaligus mungkin akan berakhir pada sebuah kata ketakutan karena bahasa Makassar ini sudah begitu prihatinnya. Iya. Sudah prihatinnya kita sudah jarang sekali mendengar. Iya. Apa yang bisa menjadi sebuah apa namanya pegangan pada masa Ibu dulu? Iya. Nah, kita bawa ke masa sekarang supaya bahasa kita orang Makassar ini dia bisa menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Saya itu ketika saya tahu kalau lawan bicara saya Iya. adalah orang Makassar, maka bahasa Indonesia itu hilang. Hilang Iya, saya Oke, berkomunikasi oke. menggunakan bahasa Makassar. bahasa Makassar. Kalau dia mengatakan bahasa Makassar saya lemah, maka saya tetap memberi. Makanya Oke. belajar, biasakan mendengar dan biasakan berucap. Biasakan mendengar dan biasakan berucap. Berucap, ya. Jadi jangan mengaku sebagai orang Makassar, Iya. tapi tidak tahu berbahasa Makassar. mengaku orang Makassar, Iya. maka wajib tahu bahasa dan budayanya. Budaya. Iya. Oke, berarti satu paket. Bu, Iya, ya? satu paket. Oke. Nah, dan itu apa namanya harusnya bangga, Bu ya. Iya, dan itu saya bawa sampai dimanapun saya Dimanapun Ibu berada. Iya, Oke. dimanapun, walaupun orang mengatakan kampungan dan lain sebagainya, Iya. saya tetap Justru kita harus bangga, Bu Iya. ya. Iya. Bangga karena maksudnya ini loh bahasa Makassar yang dia unik tapi maksudnya dia punya kekuatan tersendiri. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran bahasa Makassar ini dapat membantu untuk melestarikan warisan budaya Makassar kita, Tabe, Bu? Ya. Pembelajaran bahasa Makassar dapat membantu melestarikan warisan budaya Makassar itu ada beberapa cara. Oke. Ya, yang pertama mempertahankan bahasa sebagai identitas budaya. Iya. Yaitu bahasa Makassar merupakan bagian integrasi dari identitas budaya Makassar. Kemudian mengembangkan kesadaran dan kebanggaan budaya. Ini yang kurang di generasi muda kita. Poin yang terakhir ini, Bu Ya. ya, mengembangkan. Mengembangkan kesadaran dan Iya. kebanggaan budaya. Oke. Yang ketiga, melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya. Kemudian yang keempat, mengembangkan kearifan lokal. Mengembangkan kearifan lokal. Oke. Ini semua ya. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Sekarang kan mungkin karena efek globalisasi, Iya, iya. kemudian juga
ada perbenturan sekarang banyak itu yang budaya tidak boleh dikaitkan dengan agama. Padahal dulu agama Islam masuk ke ini itu melalui budaya. Jadi kita tidak bisa lepas bahwa agama budaya. Harus. Iya, kita harus mempaketkan juga. Sama-sama berjalan. Iya, sama-sama berjalan. Jadi tidak dan kita tidak bisa hilangkan itu karena bagi saya itu tidak akan ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Betul. Apa yang orang tua tanamkan ke kita itu pasti di masa dari lalu. Di masa lalu itu adalah hasil dari pembelajaran mereka. Nah, melihat pembelajaran baik dari agama maupun budaya itu sendiri. Jadi budaya dan agama itu harus seiring. Iya, seia sekata. Iya, tidak bisa dikatakan bertolak belakang. Ya. Betul. Jadi maksudnya apa yang disampaikan oleh orang tua-tua kita dulu itu ternyata dari leluhur mereka juga. Iya. Oke. Aduh, sangat sesuatu yang istimewa. Iya, terkadang kan kita memang melihat dan mendengar juga bahwa jangan dicampur adukan. Padahal sebenarnya dari dulu itu kan dia tadi Ibu bilang beriringan. Iya, beriringan. Jangan campurkan agama dengan budaya. Padahal itu kan kalau kita lihat sejarah masuknya agama, terutama agama Islam itu kan melalui budaya. Betul. Melalui budaya, bahasa. Kemudian diajarkan secara perlahan. Secara perlahan kan menarik jadi. Bukan melalui ekspansi bagaimana penjajahan seperti Belanda yang mau kita dimasuki lewat budaya, diselipkan di situ syiar Islamnya di dalam budaya itu, seperti itu. Jadi harus budaya dengan agama bagi saya itu harus seiring sejalan. Harus seiring sejalan, betul ya. Iya. Jadi sama sekali dia harus kemana-mana harus sama-sama. Iya, betul. Oke. Nah, Bu, kemudian apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam bahasa Makassar yang ini dapat diwariskan kepada generasi muda kita ini, Bu? Generasi luhur yang ada dalam bahasa Makassar yang bukan bisa lagi, yang wajib. Yang wajib diwariskan kepada generasi muda, terutama gen alfa ini yang kayak bagi saya sudah kehilangan identitas. Itu adalah kesopanan dan rasa hormat. Kesopanan dan rasa hormat. Nah, itu saya setuju, Bu. Itu yang paling utama itu adalah kesopanan dan rasa hormat. Sekarang anak-anak itu melihat gurunya ya say hello saja. Halo Pak, halo Bu. Dari jauh gurunya sudah berteriak, Pak, halo Pak. Zaman kita dulu kan tidak seperti itu. Zaman kita dulu, waduh. Jalan di depan guru. Guru itu kita taruh di atas kepala loh, Ibu. Jalan di depan guru kita membungkuk. Guru lewat kita hormat. Bukan berteriak-teriak, kita tidak pernah teriaki guru waktu zaman kita dulu kan. Sekarang anak-anak seperti itu. Anak gurunya, Pak, dari lantai 2 berteriak memanggil gurunya, seolah-olah dia memanggil. Jadi di sini kesopanannya ini sudah dan rasa hormat itu sudah tidak ada kalau menurut saya. Dan memang itu kelihatan loh, Bu. Iya, sangat kelihatan. Sangat kelihatan. Dan itu yang kedua itu kekerabatan dan solidaritas. Kekerabatan dan solidaritas. Iya. Kekerabatan dan solidaritas. Sekarang anak-anak kita perhatikan kalau acara keluarga, dia itu sibuk dengan HP atau dia menghindar dari acara keluarga. Padahal satu ruangan kumpul-kumpul sama-sama. Kumpul dalam satu ruangan, dia tidak baku kenal. Padahal keluarga. Baku kenal ya hanya kenal muka, kenal nama, tapi di mana dan bagaimananya itu dia tidak ini karena dia hanya fokus pada gadgetnya, HP-nya. Iya. Jadi itu saya kira itu yang wajib diwariskan juga, bahwa dia harus mengenal kerabatnya, mengenal keluarganya dan punya solidaritas. Betul. Itu yang harus kita tanamkan ke karena itu kan anak-anak. bagian dari sebuah apa namanya yang tadi Ibu bilang kekerabatan, kekeluargaan. Gitu, jangan sampai sama sepupu sendiri. Ini tidak baku kenal, tidak baku tahu sama sekali. Dan itu pernah kejadian. Pernah kejadian. Oke. Menarik, mohon izin, boleh cerita Ibu.
pernah kan di SMP itu, kebetulan saya guru SMP, itu di kelas 9 atau kelas 3 sekarang. Oh, kelas 3 SMP? Iya, kelas 3 SMP. Namanya kelas 9. Iya, kelas 9. Itu ada kan materi sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Makassar. Jadi ada selain mengenal dia harus mengenal istilah kekerabatan, sapaan-sapaan dan istilahnya. Kalau orang tua itu dipanggil apa dan apa namanya, kalau orang tua laki-laki itu apa namanya, orang tua perempuan itu apa namanya, dan bagaimana cara menyapanya, itu kan ada. Itu pernah kejadian orang tuanya bersaudara, orang tuanya bersaudara, tapi anaknya tidak saling kenal. Nanti tahu ketika tugasnya saya suruh buat, saya kasih tugas itu membuat silsilah keluarga. Silsilah keluarga. Iya, saya masih dapat waktu sekolah dulu. Silsilah keluarga. Itu di silsilah keluarga kebetulan itu berdekatan. Berdekatan tugasnya. Jadi pada saat saya buka, sebelum saya ajukan pertanyaan, saya buka, saya teliti nama-nama, saya buatkan pertanyaan. Begitu saya buka lembar kedua, punya si B, ini loh kok ada muncul nama yang sama. Nama yang sama. Jadi saya akhirnya saya panggil ini anak dua. Kalian baku apa? Teman, Bu. Jawabannya spontan, Bu, ya. Teman. Kalian baku apa? Apamu ini? Polos sekali jawabannya. Apamu ini? Temanku, Bu. Kau apamu ini? Temanku, Bu. Nah, terus ini bapaknya. Menarik sekali ini, Bu. Jadi saya ini, kenapa bisa namamu? Kenapa bisa namamu ada di silsilah keluarganya dia dan namamu ada di silsilah keluarganya dia? Ini saya lihat ada. Ini siapa punya orang tua ini? Orang tuaku, Bu. Oh iya, ini tanteku ini, Bu. Ini om, orang tuanya dia kenal, tapi anaknya dia tidak tahu. Saudara orang tuanya dia kenal semuanya. Beserta jumlah anaknya, tapi muka anaknya dia tidak tahu. Jadi itu dia mereka tidak saling mengenal. Jadi itu ini saling. Kalian ini sepupu satu kali, bapak dengan mama bersaudara. Berdekatan lagi. Berdekatan. Masih darahnya juga masih masih satu kakek nenek sama dari satu pihak ini, kalian sama. Kenapa tidak saling? Ternyata ketika acara keluarga mereka menghindar. Jadi ini pentingnya. Dan mungkin juga pada saat itu orang tua juga anggap mungkin biasa-biasa saja. Iya, biasa-biasa, bisa jadi. Padahal dampaknya ini sangat luar biasa sekali. Iya, sangat luar biasa. Karena dia tidak mengenal, dia bilang kamu ini lebih kenal keluarganya artis daripada keluargamu sendiri. Nah, itu dia. Saya tanya, kamu kenal Kris Dayanti? Kenal, Bu. Siapa nama suaminya? Siapa nama suami pertamanya? Siapa nama? Dia kenal semua, dia tahu semua. Tapi giliran keluarganya sendiri, dia tidak tahu. Padahal ini satu darah yang begitu dekat sekali. Bagaimana nih kalau bapak dengan bapak bersaudara kok tidak saling kenal? Bagaimana kalau kau tidak punya saudara laki-laki? Bagaimana caranya? Pasti ini yang harus jadi anumu. Iya, betul. Jadi walimu. Suatu saat nanti. Pada saat kamu menikah atau apapun itu dia jadi walimu. Baru itu. Makanya ternyata harus diwariskan harus itu. Iya. Apalagi kan momen seperti ini ya, Bu ya. Buka puasa bersama, tarawih bersama. Itu kan harusnya kan bisa menjadi sebuah wadah untuk mereka-mereka ini, anak-anak kita ini. Iya, betul. Tapi kadang biasa kalau acara buka puasa bersama keluarga mereka menghindar, tapi kalau acara buka puasa bersama teman-temannya, bersama gengnya, waduh nomor 1. Tidak mau. Bahkan kadang juga dia sengaja menyamakan waktunya dia. Oh, begitu. Ya. Aduh.
Ya, Bu, boleh lanjut lagi, Bu ya. Silakan. Nah, bagaimana cara mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap bahasa lokal atau bahasa Makassar bagi generasi muda? Seperti misalnya pengaruh budaya asing ya, yang ternyata ini sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai luhur dalam melestarikan budaya khususnya di Kota Makassar ini. Caranya itu mengembangkan kesadaran dan kebanggaan terhadap bahasa. Ada kebanggaan. Iya. Oh, oke. Jadi dia harus punya kesadaran terhadap budaya dan bahasanya. Kemudian dia harus bangga. Dia harus bangga terhadap bahasa dan budayanya. Dan itu bisa dikembangkan di jalur pendidikan, kemudian kegiatan kebudayaan di dalam masyarakat. Kemudian juga kita bisa penggunaan bahasa Makassar itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Oke. Jadi bangga sekali Bu ya ketika misalnya darah Makassar, asli Makassar, tapi ternyata maksudnya punya dikasih kesempatan untuk bisa menjadi seseorang misalnya di luar daerah, di luar wilayahnya, di dunia internasional, di luar internasional. Pas begitu, orang Makassar tahu, kan ada kebanggaan juga. Iya, luar biasa sekali ya. Iya, oke, Ibu semakin menarik. Mohon izin kita jeda dulu, Bu. Oke, silakan. Ya. Sahabat Budaya, jangan kemana-mana ya. Masih tadi sedempatkan Ibu Eka bahwa ternyata surprise ya. Ketika dilihat silsilah, oh ternyata sama-sama. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Maisolos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Itu apa, Bi? Yang mana, Uni? Yang warna merah putih. Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni. Dapat ditatung, Bi. Kikih tadi. Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita. Oh, kayak Abi yang Umi. Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita. Oh gitu. Abi. Iya, Nak. Oma, Kak. Hormat geraknya ke bendera aja, sayang. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Eka bahwa sebagai orang tua dan keluarga khususnya ya, memang yang seperti tadi sampaikan cerita istimewa ya sebagian oleh Ibu Eka ini jangan sampai harus bisa dipahami bersama supaya nanti kedepannya bagus jalannya gitu. Iya. Nah, Bu, kemudian bagaimana cara menyeimbangkan antara pendidikan yang berorientasi global dengan pelestarian bahasa lokal khususnya di Makassar ini, Bu Tabe? Apa? Iya. Bagaimana cara menyeimbangkan antara pendidikan yang berorientasi global dengan pelestarian bahasa lokal yaitu bahasa Makassar ini sendiri? Cara menyeimbangkan antara pendidikan dan yang berorientasi global dan dengan pelestarian bahasa, khususnya bahasa Makassar, itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, integrasi kurikulum. Jadi pembelajaran bahasa daerah, terutama terkhusus pembelajaran bahasa Makassar itu wajib masuk ke dalam dunia pendidikan. Oke. Wajib, Bu ya? Ya, wajib diajarkan di dunia pendidikan. Dan alhamdulillah tahun kemarin sudah ada regulasinya yang ditandatangani oleh wali kota sebelumnya, itu Bapak Dani Pomanto, itu surat keputusan wali kota tentang kewajiban belajar bahasa Makassar di jenjang SD dan SMP. Oke, berarti udah kuat, Bu ya? Ya, jadi tidak boleh ada alasan lagi bahwa sekolah itu tidak mengajarkan bahasa daerah, betul. terutama bahasa Makassar, karena ada undang-undangnya. Di situ ada kewajiban memang sekolah wajib mengajarkan bahasa Makassar. Iya, betul. Bagaimana landasan kita bisa kuat kalau misalnya kita betul. punya budaya sendiri? Tidak diajarkan. Jadi itu ada ada SK-nya memang, ada SK-nya itu dia bertanggal 24 Desember 2024 kemarin. 2024 kemarin. Iya, diterbitkan SK-nya. Nah, berarti sudah tidak bisa ini lagi. Iya. Jangan lagi cari-cari alasan. Tidak, sekolah semua jenjang di Makassar, Bu ya? Di Makassar. SD SMP itu tidak ada alasan baik swasta maupun negeri. Swasta juga? Iya. Oke. Karena di sini hanya SK-nya mengatakan pendidikan dasar SD dan SMP, tidak mengatakan negeri. Oke. Jadi mau swasta, mau negeri wajib mengajarkan bahasa Makassar di sekolahnya. Luar biasa. Kalau tidak ada gurunya yang berlatar belakang sarjana pendidikan bahasa daerah atau Makassar, itu bisa mengambil dari mata pelajaran lain. Oh, boleh. Iya. Yang penting dia punya kemampuan. Iya, yang penting dia mampu mengajar, punya kompetensi. Misalnya gurunya mengajar matematika. Iya. Tapi ternyata tadi Ibu Eka bilang dia punya kompetensi di bahasa Makassar. Iya, dia penutur, dia masih penutur jati. Penutur, atau penutur asli. Kalau penutur jati boleh itu jadi dia masih hidup dalam lingkungan dan budaya Makassar. Itu boleh mengajarkan. Oke. Artinya maksudnya masih budaya Makassarnya tuh murni betul, Bu ya. Sehingga akhirnya nanti budaya ini bisa disalurkan kepada anak-anak kita. Ya, betul. Oke. Waduh. Indah juga ketika misalnya kita jalan kemana-mana ada bahasa Makassar gitu. Itu keren, Bu ya. Kemudian yang kedua itu pengembangan ini masih integratif kurikulum ya. Ini menggunakan bahasa Makassar sebagai pengantar. Menggunakan bahasa Makassar sebagai pengantar. Iya, dalam mengajar bahasa Makassar. Tapi di sini juga menjadi tantangan. Oh, kenapa, Bu? Karena anak-anak banyak yang walaupun dia mengaku Makassar, tetapi kurang kemampuan berbahasa Makassarnya. Seperti itu. Padahal harusnya di rumah dari kecil itu kan harusnya mereka dibiasakan, Bu ya. Iya.
Jadi dia ini kurang, makanya agak kalau mau digunakan dikatakan menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa pengantar itu agak sulit, sebuah tantangan juga. Betul. Karena sama seperti guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, anak-anak menganga. Kan sering terjadi waktu kita sekolah dulu, guru tahu pakai bahasa Makassar, bahasa Inggris, kita menganga, kalau tidak menganga ya bercanda dengan teman, karena kita tidak paham apa yang diucapkan. Iya, karena kita tidak paham ya lebih cari kesibukan. Nanti dikasih tugas baru dikerjakan. Jadi itu. Jadi kalau saya sendiri masih mencampur. Jadi Indonesia, Makassar, kadang kalau saya menganggap bahwa apa yang akan saya sampaikan itu bisa ditangkap oleh anak-anak, saya pakai bahasa Makassar. Tapi kalau agak sulit ditangkap maknanya, maka saya pakai bahasa Indonesia. Berarti Ibu menyesuaikan tadi. Dan saya kadang itu juga menggunakan 3 bahasa. Iya, menggunakan. Jadi kadang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Makassar. Jadi saya gunakan 3. Waduh, berarti paket lengkap ini, Bu. Jadi kadang juga kalau sebagian kosakata bahasa daerah lain ditahu, saya selipkan juga. Jadi saya tanya dulu ada suku ini supaya dia saya tanya ada yang suku ini tahu bahasa sukumu, tidak boleh. Oh, dalam suku ini ada kata begini yang sama dalam bahasa Makassar ini, bahasa Indonesia ini, bahasa Inggris ini. Jadi seperti itu. Jadi saya sering buat kadang juga membuat berucap itu satu kata sama di artinya, cuma saya menggunakan tiga. Jadi kayak mapel lah bambana hot, mapel itu bahasa Bugis, bambang itu bahasa Makassar, hot itu bahasa Inggris. Jadi itu. Oke, sederhana Bu ya, tapi maksudnya lengkap dia. Iya. Jadi kalau biasa saya mengeluh kepanasan, mapel lah bambana hot. Padahal sebenarnya itu singkat, ringan, tapi sudah lengkap itu di situ. Jadi kalau belajar bahasa itu seperti itu saja. Jadi pelan-pelan kita menggunakan ini. Dibangun dengan suasana yang santai, Bu. Iya. Nah, kemudian bagaimana bahasa Indonesia ini bisa bersaing dengan bahasa asing? Atau adakah inovasi yang sudah dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait, Bu Tabe? Bahasa daerah mampu bersaing dengan bahasa asing itu bisa. Boleh, bisa ya? Iya, sangat bisa. Sangat bisa karena apalagi sekarang pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan melalui Badan Bahasa itu sudah meluncurkan Merdeka Belajar episode 17 revitalisasi bahasa daerah. Itu diluncurkan sejak tahun 2021. Ya, awalnya itu hanya di 4 provinsi. 4 provinsi di Indonesia. Di Indonesia. Tiga di Indonesia Barat. Indonesia Barat, Iya, 1 di wilayah Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. Iya, jadi dulu hanya di Jawa. Jadi di awalnya itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi itu. Kehormatan nih, Bu. Ya, jadi 4 bahasa itu yang awalnya. Kemudian tahun berikutnya 2022 masuk ke 8 provinsi lagi. Terus 2023 12 provinsi dan sekarang sudah menyeluruh. Oh, sudah menyeluruh. Yang kemarin saya perhatikan berarti jangkauannya itu, udah luas, Bu ya? Iya, jadi itu melalui Badan Bahasa. Kalau pemerintah Makassar sendiri kalau saya lihat itu juga sudah mulai ada perhatian. Pertama itu dengan diterbitkannya SK Kewajiban belajar bahasa Makassar, itu juga fasilitas dan penamaan fasilitas dan
wadah Iya. itu yang misalnya mobil-mobil pengangkut sampah itu Oh dengan iya, menggunakan sudah ada. menggunakan bahasa Bahasa Makassar, Makassar, betul, tangka Bu. sarong. Itu artinya apa sih, Bu? Tangkas itu bersih. Oh, bersih. Tapi kalau saya oke. lihat itu dia Iya. akronim. Aha. Jadi angkutan apa yang jelas iya. tang itu angkutan, sa itu sampah di belakangnya ya. Oke, Jadi oke. yang jelas itu untuk mobil angkutan sampah itu Iya. dia pakai istilah tangkas Malah jadi sarong. keren loh, Iya, Bu. jadi dia akronim. Iya, Kemudian oke. saya lihat ada batu besar yang Iya. mengelilingi balai kota itu Oh, itu iya, ditulis betul. ada di bawah itu di trotoar itu Iya, saya lihat ada banyak batu besar Iya. itu ada ditulis huruf lontar. Ada kata iya, Bu. Oh iya, betul. Jadi ada beberapa saya perhatikan iya. ada itu mengelilingi itu balai kota Batu, itu ada huruf lontar tertulis di situ. Dan itu keren loh. Ya, jadi itu saya bilang oh berarti sudah ada Iya, perhatian. oke. Jadi ada perhatian dari masyarakat, dari pemerintah. Semoga nanti ke depannya akan semakin Ya, ini, Bu, mudah-mudahan semakin pemerintahan booming lagi. sekarang, Iya. pemerintahan yang Melanjutkan, sekarang iya. itu melanjutkan Iya. bukan menghilangkan. Ya, itu dia. Oke. Iya. Nah, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Makassar di sekolah, Bu? Kemudian lingkungan keluarga, lalu ke masyarakat umum ini seperti apa? Nah, kalau di sekolah itu kurangnya sumber daya. Oh, Itu tenaga pengajar. yang mengajar langsung Iya, ya? ya mengajar. Kurangnya sumber daya. Jadi sekolah itu ada beberapa sekolah yang kekurangan sumber daya. Oke. Ini kenapa, Bu? Apa manusia memang apa namanya? Memang pertama Iya. karena bisa kekurangan sumber itu pertama pihak sekolah. Oke. Pihak sekolah itu yang tidak mencari, tidak membuka peluang, tidak membuka peluang untuk guru bahasa Makassar. Oke. Iya. Yang kedua dari pemerintah itu sudah tidak ada lagi pengangkatan guru bahasa Makassar, baik dari PNS-nya maupun P3K itu sudah tidak ada. Pertama dan terakhir kalinya itu yang saya dapat itu 2019. Ada pengangkatan ada pengangkatan besar-besaran itu sebanyak 28 orang. Kalau saya itu masih sedikit loh, Bu. Iya, Apalagi dengan cangkupan wilayah iya, Makassar betul. ini ya. Karena 28 orang ini hanya disebar ke 14 sekolah. Sementara sekolah di Makassar ini sekolah di Makassar untuk negeri saja Iya. itu ada 55 sekolah. Nah, Sementara bayangkan yang aja, Bu. mendapatkan hanya 14 karena di penyebarannya satu sekolah 2 guru. Jadi Ini dia kecil tapi sebenarnya dia sangat istimewa sebenarnya, Bu, kalau saya bilang ya. ya betul. Oke, iya, karena ini kan di samping mereka diajarkan bagaimana adat istiadat, kemudian kesopanan. Iya, Budaya betul. ini kan harusnya kan menjadi landasan mereka. Ya. Jadi sebelum sebelum mereka mengenal Ya. budaya lain terkena arus globalisasi, Betul. harusnya dari kecil itu ditanamkan budaya sendiri, Budaya kita sendiri. ditanamkan dalam diri, kemudian termasuk itu rasa bangga, Ya. rasa bangga terhadap Wajib itu, budaya. betul. Jangan hanya slogan. Iya. Jangan hanya slogan. Makassar, Kak. Iya, terutama ini kayak ini, sirik napace itu Iya. kan hanya anak-anak katanya ya ini, tapi itu hanya sebenarnya dia hanya mengucapkan slogan, Oke. pengaplikasiannya tidak ada, Nah, itu. Iya. pengaplikasiannya tidak ada, hanya selalu mengatakan painteng sirikno, tapi bagaimana cara painteng sirikno itu tidak ada. Itu artinya apa tuh, Bu? Apa sirikno. painteng sirikno yaitu tegakkan harga diri. Oh, oke. Cuma sebatas kata-kata. Iya. Tapi bagaimana mengaplikasikan, bagaimana cara mempertahankan, Iya. mempertahankan harga diri itu mereka tidak tahu. Justru yang ada mereka merusak harga diri mereka, diri mereka. merendahkan harga diri mereka. Iya. Maksudnya Makassar nih kita
ini Bu ya. Iya. Aku aja yang bukan asli Makassar, tapi karena sudah lama di Makassar, aduh jadi cinta-cinta sama Makassar. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kurangnya guru yang kompeten. Guru yang kompeten. Sedikit ya, sedikit. Boleh. Ya curhat, apalah namanya. Tidak apa-apa. Iya. Mari, Bu. Dari 28 guru kemarin yang terangkat itu, sedikit saya ada kekecewaan dari kepada pihak pemerintah karena yang diangkat itu ada beberapa yang bukan basicnya bahasa Makassar, ada yang basicnya bahasa Bugis. Jadi mereka masih agak kurang dalam mengajarkan. Kelihatan nanti pada saat aplikasi ilmunya. Iya, betul. Nah, ini terbukti ketika masalah kan di guru ada namanya sertifikasi. Ini betul. Guru ada beberapa teman guru ini dia lebih beralih ke mapel lain mengajar. Bukan bahasa daerah. Padahal sebenarnya ketika dia terangkat, dia terangkat sebagai guru bahasa daerah, tetapi karena dia sertifikasi di kebetulan bahasa daerah itu sertifikasinya itu harus di seni budaya, maka dia itu mengajar seni budaya, yang walaupun saya tahu bahwa dia juga tidak terlalu paham dengan itu. Dia hanya mengajar berdasarkan buku, bukan mengembangkan. Kalau bukan semua orang bisa lah, Bu. Jadi itu makanya itu ada guru yang kurang berkompeten. Kemudian yang ketiga itu kurangnya minat siswa. Karena menganggap ngapain belajar bahasa Makassar. Dan pernah saya dapati ada anak-anak kenapa minatnya tidak ada belajar bahasa Makassar? Itu karena menganggap bahwa belajar bahasa daerah, terutama bahasa Makassar, itu dia tidak mau karena bahasa Makassar, bahasa daerah pada umumnya itu kasar. Dia dapatkan stereotip ini karena di lingkungan keluarga dia orang Makassar. Orang Makassar asli. Orang Makassar asli. Bapak mama orang Makassar. Tapi dia tidak mau menjadi menggunakan bahasa Makassar karena mengatakan bahasa Makassar itu kasar. Saya tanya, kenapa kau mengatakan bahasa Makassar kasar? Karena di lingkungan rumahnya nanti orang-orang tua berbahasa Makassar ketika mereka marah-marah. Ketika mereka marah, mengeluarkan segala jenis kebun binatang dalam bahasa Makassar itu jadi makanya dia berpendapat bahwa bahasa Makassar itu kasar. Nanti di sekolah saya belajar, lihat materinya baru ternyata bahasa Makassar tidak kasar. Karena sepanjang di pembelajaran itu tidak ada kata-kata kasar yang ada di dalamnya. Jadi di situ baru dia mau terbuka. Ternyata berbeda Bu ya yang saya dapatkan karena di rumah itu lingkungan rumahku tetangga dengan di keluarga itu nanti saya mendengar bahasa Makassar ketika orang berkelahi, bertengkar atau marah-marah. Orang tua aku marah-marah, keluar semua itu nama kebun binatang dalam bahasa Makassar. Nama-nama anggota tubuh yang tidak layak disebutkan disebutkan dalam bahasa Makassar, itu ada semua. Bilang, pantas kamu tidak ini. Tapi sekarang sudah mau belajar, Bu, mau belajar. Dan sudah bangga. Sudah bangga dengan bahasa Makassar bahasa Makassar dan pernah saya ketemu dia sudah agak sedikit fasih bahasa Makassar. Wah, alhamdulillah, syukurlah. Nah, kemudian solusi apa Bu yang bisa dari tantangan-tantangan tadi, apa yang bisa dilakukan supaya maksudnya bahasa Makassar ini baik di sekolah, di lingkungan keluarga atau bahkan di masyarakat umum? Kalau di sekolah kan itu urusannya sekolah dan pemerintah itu mengembangkan kurikulum, kemudian pelatihan dan penggunaan teknologi seperti yang tadi saya katakan, saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran.
Kalau di lingkungan keluarga dan masyarakat umum itu penggunaan bahasa Makassar dalam keseharian. Jadi membiasakan diri berbahasa Makassar. Itu yang paling solusi yang paling tepat. Jangan hanya menggunakan bahasa Makassar ketika mengumpat, marah-marah, bertengkar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari harus dibiasakan itu. Jadi saya karena terbiasa menggunakan bahasa itu, Makassar, bahasa Makassar sampai pernah di rumah, bukan pernah sampai sekarang malah anak-anak tetangga itu protes, komplain dan ponakan dari sepupu, Tante Eka tidak tahu itu ke bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Makassar terus? Gue bilangnya lebih, kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar lebih bisa kak dari kau. Tapi kau bisa ke bahasa Makassar. Dia bilang tidak, kau mengaku orang Makassar, bangga kau dengan bahasa Makassar, selalu bilang pentingnya sirik no, sirik napace. Tapi kau tidak tahu apa maksudnya itu. Karena kau tidak pernah mau menggunakan bahasa Makassar. Dan pernah ada kejadian sepupu saya, karena dia akhirnya dari situ dia mau belajar bahasa Makassar. Karena dia kebetulan juga dia memang dari perkawinan silang, ada suku lain, Mama Jawa, bapaknya Makassar itu, dikasih bahasa Makassar. Dil kandre ribangkenu, artinya Idil, namanya anak ini Idil, ada nasi di kakimu. Karena dia menginjak, dia makan duduk bersila, ada nasi jatuh itu ditegur, Idil kandre ribangkenu. Ini anak karena tidak paham dan kebetulan kondisi yang di tubuhnya itu bajunya sobek, ada sedikit sobek, dia langsung berteriak, ku tahu ji bapak, robeki bajuku toh. Ini kan jelas berbeda. Dalam bukan. Spontan bu ya? Iya spontan dia. Baru dia perlihatkan baju yang sobek itu. Baju yang sobek itu. Waktu dia Idil, kan dari Bangkeno. Aku tahu ji bapak, robeki bajuku toh ini ya sebentar piku ganti ya. Jadi itu akhirnya karena kita ketawa semua, akhirnya dia mau belajar lagi bahasa Makassar juga. Biasa ada kejadian-kejadian dulu ya. Jadi biasanya bilang ada kejadian yang membuat malu, itu akhirnya mau belajar. Sama seperti saya juga memperdalam bahasa Makassar, belajar bahasa Makassar itu karena beberapa kali mengalami kejadian yang tidak enak waktu kecil. Berarti dari pengalaman juga bu? Iya, dari pengalaman. Waktu kecil, waktu masih sekolah, beberapa kali mengalami kejadian yang tidak mengenakan karena bahasa Makassar. Akhirnya dari situ? Dari situ saya karena waktu ke SD itu kakak saya sudah ada yang kuliah. Dari situ sebenarnya sih kayak sekedar umpatan kejengkelan. Karena waktu itu saya dapat 0 ulangan bahasa daerah bahasa Makassar, karena huruf lontara seandainya pakai tulis Latin saya pasti bisa jawab, tapi ini pakai lontara. Dan itu sudah ada perjanjian, satu salah itu 10 kali cambukan. Enggak, kalau guru dulu kan masih istilah pakai rotan. Betul Ibu. Saya masih dapat itu. Jadi kebetulan saya dapat 0 dari 10 nomor itu tidak ada yang benar. Akhirnya saya dapat 100 cambukan. Saya tidak nangis tapi dalam hati itu kayak jengkel, berarti tidak ada air mata mengalir. Dan yang bikin sakit hati saya itu bapakku melihat saya dicambuk tapi tidak dibantu, tidak didatangi. Itulah bedanya orang tua dulu dengan orang tua sekarang. Bapakku kebetulan bapak saya saat itu kepala sekolah.
Jadi dia lihat dari ruangannya saya dicambuk. Tapi nanti sampai di rumah baru ditanya, kau kenapa dipukul tadi? Nah, saya perlihatkan, saya dikatawai. Tapi waktu saya dicambuk itu di dalam hati saya, nanti kalau saya kuliah, saya akan cari kampus yang ada bahasa Makassarnya, yang mempelajari bahasa Makassar. Masa gara-gara bahasa sehari-hariku saya bisa dicambuk, sementara pelajaran lain saya tidak pernah dicambuk. Jadi luar biasa. Jadi akhirnya saya itu umpatan kejengkelan itu terlupakan. Umpatan kejengkelan itu terlupakan sampai pas SMA lagi. Sampai SMA kebetulan ada undangan dari Unhas, dari beberapa perguruan tinggi, tapi untuk siswa kelas 3 SMA itu untuk mencoba jalur undangan, saya dikasihnya yang formulir dari Unhas. Saya akhirnya, dan karena saya jurusan budaya waktu SMA, itu jurusan budaya hanya bisa pilih fakultas sastra, tidak boleh pilih fakultas lain. Dari 9 prodi, akhirnya saya pilih sastra daerah dan Makassar. Pertimbangan karena bilang bahasa Indonesia susah-susah, gampang-gampang susah, gampang dilihat tapi susah pelaksanaannya karena tidak ada hukum yang mengikat. Bahasa Inggris saya kayaknya saya tidak bakal lolos di sini karena bahasa Inggris saya pernah turun, nilai bahasa Inggris di rapor saya pernah turun. Saya tidak suka belajar sejarah, saya tidak suka belajar ini. Satu-satunya cara ini saya yakin pasti lolos, tidak ada persyaratan yang kuat maksudnya tidak ada persyaratan yang dicari di rapor. Itu bahasa jurusan sastra daerah. Apa pertimbangannya? Tidak ada pertimbangannya kan? Tidak ada, karena di SMA tidak belajar bahasa daerah. Akhirnya saya pilih itu. Lulus baru saya ingat ternyata saya paling pernah di waktuku kecil. Ada pengalaman masa lalu ya. Waktuku kecil paling ada sumpahku. Berarti saya lulus di sini ini karena termakan sumpah. Dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang luar bergelut. Biasa, Bu, semoga mimpi Ibu untuk bisa memakasarkan ya Kota Makassar betul-betul ini menjadikan bahasa Makassar menjadi tuan rumah di betul sekali. Kotanya sendiri, di rumahnya sendiri. Oke, Ibu Eka terima kasih, sahabat budaya. Eka Yuniarsi SS selaku Bendahara Himpunan Pelestari Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nanti ada cerita-cerita baru boleh dibagi lagi di Perempat dari Makassar. Iya, Ibu terima kasih sekali. Hari ini kita belajar. Kita jadi betul-betul mencintai nih kok Makassar kita dengan bahasa dan budayanya. Iya, sekali lagi sukses Ibu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.